Selamat pagi, semangat pagi bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Mari kita awali hari kita bersama bergumul akan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur kepadamu pada pagi hari ini atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang senantiasa menyertai hidup kami. Tuhan Allah, kami hendak menggumuli kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengar. Curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami, agar kepada kami dianugerahkan pengertian yang baik dan benar untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kabar baik, kabar sukacita bagi kita hari ini. Firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bahwa keselamatan kita, umat manusia, keselamatan dunia ini hanya ada di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, darahnya yang tercurah, nyawanya yang telah diberikan kepada kita, tubuhnya yang diberikan kepada kita di dalam kematiannya untuk menebus kita dari hutang-hutang dosa. Sehingga di dalam kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib menjadi penebusan yang sempurna kepada kita manusia yang berdosa. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita tidak bisa membeli apa-apa. Kita tidak bisa membayar apapun. Sekalipun harta kita melimpah, sekalipun segalanya adalah milik kita di dunia ini, tetapi itu tidak bisa dipakai untuk membayar hutang-hutang dosa kita. Karena itu, oleh hutang dosa itu, maka kematianlah yang menjadi upah kita. Maut, kuasa maut akan menjadi bagian dari kelanjutan kehidupan kita yang di dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus itu, untuk menyelamatkan kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita semua telah dijumpai oleh Allah melalui Tuhan Yesus Kristus yang datang di tengah-tengah dunia ini untuk memberitahukan kepada kita bahwa kuasa dosa itu tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita, tetapi kuasa anugerah Tuhan Yesus Kristus menjadi keselamatan yang kekal bagi kita. Karena itu, jalan salib yang ditempuh oleh Tuhan Yesus Kristus itu sesungguhnya adalah kemenangan bagi kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bahwa Yesus Kristus yang mati itu menjadi kehidupan yang kekal bagi kita. Tetapi di tengah-tengah dunia ini, orang-orang yang tidak memahami apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus sering menghina, sering mencaci maki, sering menganggap bahwa salib itu adalah kebodohan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus itu sebagai sesuatu kekonyolan, tidak masuk akal, dan banyak hal penghinaan, penghujatan, dan lain sebagainya yang ditujukan kepada
apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka tidak memahami, karena mereka tidak mengerti, karena mereka tidak mengimani apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Tetapi kita hari ini yang telah menerima Tuhan Yesus Kristus, yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa iman kita tidak ditentukan oleh pengertian atau kognisi manusia atau filsafat manusia atau pengetahuan yang disusun atau dibangun oleh manusia, tetapi iman kita dibangun di dalam hikmat yang dihadirkan oleh Roh Kudus kepada kita semua. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, iman kita itu bukan olahan dari pengetahuan atau kecerdasan manusia, tetapi iman kita adalah anugerah Roh Kudus yang hadir di dalam hati, yang hadir di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menerima, dapat memahami, dapat mengerti apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Karena itu, salib itu sekalipun bagi dunia ini adalah kebodohan, sekalipun bagi dunia ini adalah sesungguhnya kehinaan, sekalipun bagi dunia ini adalah penghujatan, tetapi bagi kita yang telah mengerti anugerah Allah, sesungguhnya itu adalah kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang tidak ada tandingannya apapun di tengah-tengah dunia ini. Karena itu, diberkatilah setiap orang yang telah menerima Tuhan Yesus Kristus, menerima dengan sepenuh hati, menerima menurut iman, menerima di segala kehidupan. Karena apa? Karena apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus itu bagi kita adalah membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam Injil Yohanes itu, akulah jalan keselamatan dan kehidupan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Karena itu, apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus semata-mata tanda cinta Allah yang sempurna kepada dunia ini, kepada manusia ini. Karena itu, jangan pernah malu menjadi orang-orang yang telah menerima Tuhan Yesus Kristus di dalam hatimu, orang-orang yang telah menjadi murid Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tetapi banggalah, percaya dirilah menjadi orang Kristen. Tidak perlu malu dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak memahaminya, dan tidak perlu marah. Nah, ingat, tidak perlu marah atau menjadi emosional, tidak terkontrol, atau malah terlibat ke dalam konflik, kepada perdebatan yang tidak bermakna, karena hanya sekedar untuk mengatakan pembelaan atau merasa harga diri imanmu itu dicoreng-coreng oleh orang lain yang tidak memahaminya. Tetapi satu hal yang menjadi pegangan bagi kita sebagai bentuk kebanggaan kita menjadi murid Tuhan Yesus Kristus yang telah mengenal salib Tuhan Yesus Kristus sebagai kekuatan Allah yang dihadirkan bagi kita, maka hidupilah pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus itu harus ditebarkan kepada semua orang. Menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini harus menjadi bagian dari tindak tanduk kehidupan kita semuanya. Itulah wujud kebanggaannya. Karena itu, salah satu apologia atau pembelaan kita adalah tetap bertahan di dalam imanmu. Sekalipun orang lain menolakmu, menolak kita, menolak Tuhan Yesus Kristus, tetapi nyatakanlah itu di dalam realitas kehidupan setiap hari, bahwa kuasa Tuhan Yesus Kristus, nama Tuhan Yesus Kristus, salib Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan Allah
yang sempurna di dalam kehidupan kita untuk menerima kehidupan yang kekal. Sebagai orang-orang yang telah dianugerahi kehidupan yang kekal, maka hargailah kehidupan hari ini di dalam kebersamaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu atas firman hari ini yang telah mengajarkan kepada kami bahwa salib Tuhan Yesus Kristus adalah sesungguhnya cinta kasih-Mu yang begitu sempurna yang menyelamatkan kami. Bahwa apa yang dipandang oleh dunia ini sebagai kebodohan, tetapi sesungguhnya itu adalah kekuatan Allah yang telah menolong kami, menyelamatkan kami dari jerat maut untuk masuk kepada kehidupan yang kekal. Ajar kami Tuhan untuk terus teguh di dalam iman, di dalam pengharapan. Ajar kami Tuhan untuk menghidupi anugerah yang kekal itu, sehingga kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini sungguh-sungguh membuahkan buah-buah iman, buah-buah roh, sehingga kami tidak digoncang oleh apapun, tidak tergoncang oleh apapun apa yang menjadi pengetahuan dunia ini yang mencoba menggoda kami atau menarik kami dari iman yang benar itu. Bapa dalam surga, berkati kehidupan kami sepanjang hari ini, agar hidup kami sungguh-sungguh menjadi pelaku firman-Mu. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam dosa, tetapi biarlah senantiasa pertolongan Tuhan, kekuatan Roh Kudus menolong kami untuk setia dan taat kepadamu. Berkati keluarga kami, pribadi lepas pribadi, orang tua dan anak-anak, agar hidup di dalam rukun, di dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menjalani hari ini bersama dengan Engkau, Engkau tetap menyertai kami. Ampuni kami Tuhan atas setiap dosa kelemahan kami, agar kami kudus di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi, semangat pagi, tetap penuh sukacita menjalani hari ini. Horas.